Baik, untuk cerita kali ini itu datang dari Mbak Carlita. Mbak Carlita itu adalah seorang interior designer yang memang pekerjaannya itu mendesain rumah atau kantor seperti itu, tapi hanya di bagian interiornya aja. Timnya Mbak Lita sendiri itu kalau di luar, kalau di lapangan maksudnya, timnya tuh semuanya tuh laki-laki, cuman Mbak Lita doang satu-satunya perempuan. Sementara memang ada timnya itu perempuan, tapi mereka kerjanya lebih di dalam kantor. Nah, waktu itu Mbak Lita dapat sebuah proyek yang cukup besar. Dia harus menggarap interior sebuah rumah 2 lantai yang memang ukurannya juga gede, makanya itu disebutnya proyek yang lumayan besar. Yang jadi masalah itu adalah begini, ada sesuatu yang disampaikan oleh pemilik rumahnya. Memang pemilik rumah tersebut termasuk baik ya, dia itu terbuka dengan sesuatu yang mungkin tersembunyi di rumah itu, sesuatu yang janggal di rumah itu diceritain semuanya, termasuk historinya seperti apa, sejarahnya bagaimana, itu benar-benar diceritain semuanya ke Mbak Lita itu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Video kali ini mungkin ada sedikit yang berbeda karena di sini posisinya ceritanya sambil berdiri karena kursinya nggak ada gitu, kursinya lagi dipakai di ruang sebelah, maka dari itu nggak apa-apa ya, seadanya aja berdiri pun jadi. Baik, balik ke ceritanya Mbak Carlita tadi. Diterimalah proyek itu dengan catatan-catatan dari si pemilik rumah. Kurang lebih itu seperti ini, secara garis besar disampaikan. Mbak Carlita, rumah ini itu rumah yang sebenarnya rumah lama, cuman direnov ulang. Memang rumahnya besar, tanahnya juga besar, halamannya cukup luas. Di bagian belakang rumah sana juga masih ada halamannya. Ini ngomongin rumahnya aja. Rumah ini kurang lebih sekitar 10 tahun lalu masih rumah lama. Kemudian kami bongkar, kami sisakan sekitar 30% yang memang ya masih layak gitu ya. Dan sisanya itu benar-benar dibangun ulang. Mbak Carlita di sana ya sebenarnya awal-awal tuh nggak menangkap, oh ini aneh atau gimana semuanya, oh biasa aja, ini cuman historical aja ya, diceritain sama kliennya itu. Cuman kesininya, Mbak, ada sesuatu yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Rumah tersebut itu ada sesuatunya. Loh, sesuatu gimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Boleh dibilang rumah itu tuh angker gitu. Mbak Carlita di sana cuman senyum aja. Dia tuh termasuk kayak orang-orang yang menomorssekiankan hal-hal seperti itu. Yang namanya angker, yang namanya setan, hantu gitu. Ah, bodo amat, yang penting duit itu masuk. Pikirnya Mbak Carlita tuh kayak gitu, orang-orang bisnis kan. Tapi itu tadi, sekali lagi orang tersebut itu menekankan, iya Mbak, saya juga orang bisnis. Tapi benar-benar hal pertama yang saya alami di rumah tersebut, itu kalau kita ngomongin mistis ya Mbak ya, hampir seumur hidup itu saya tuh nggak pernah ngalamin, nggak pernah ngeliat yang namanya hantu sama sekali. Kecuali di rumah itu. Mbak Carlita di sana pun mulai mengernyitkan dahi karena penasaran. Ini si bapak tuh arah pembicaraannya itu kemana ya? Maksudnya tuh gimana gitu. Mbak Carlita pun coba nanya-nanya waktu itu. Maksudnya gimana sih Pak? Saya tuh kurang ini loh Pak. Gitu. Tugas saya kan nanti hanya begini. Iya betul, maksudnya tuh begini. Kan saya tuh butuh secepatnya Mbak, rumah itu direnov katanya. Butuh di desain interiornya. Iya, terus gimana Pak? Nah, takutnya nanti ada keperluan memang, karena waktunya kan limit banget ya Mbak. Emang betul sih Mbak. Emang betul sih Pak, Mbak Carlita juga bilang kayak gitu. Nanti memang rencana kami juga akan menyampaikan ke Bapak. Kan kebetulan rumah itu kosong ya Pak ya. Nanti biar tim kami, ya kami sesekali nginep di sana. Itulah Mbak yang saya maksudkan tuh seperti itu. Sewaktu saya sewaktu saya menempati rumah itu, saya itu hanya kuat 2 hari Mbak, 2 malam. Setelah itu
Udah saya pergi. Hari pertamanya itu saya masih bertanya-tanya, apa benar ini yang aku lihat ini benar. Hari yang kedua itu saya tuh benar-benar yakin, Mbak. Kalau ada sesuatu yang salah di rumah itu, katanya begitu. Pak, saya tuh makin bingung gitu lah. Iya, maksudnya tuh begini. Mbak sama tim Mbak mungkin suatu saat bakal menginap di sana karena waktu yang cukup mepet itu gitu. Mbak harus ngerjainnya tuh siang malam. Iya memang betul. Maksud saya tuh begini. Saya tuh mau pesen hati-hati, katanya begitu. Jangan kaget kalau melihat sesuatu yang aneh-aneh, kata si bapak tersebut. Mbak Karlita pun senyum lagi waktu itu. Ah, ya sudahlah gitu. Iya Pak, kami akan hati-hati kok seperti itu. Tapi yang jelas itu tadi kami akan minta izin, mungkin akan tinggal di sana. Bener-bener waktu yang dikasih sama si orang tersebut, sama kliennya Mbak Karlita itu cuma 2 minggu. 2 minggu untuk menggarap 2 lantai itu benar-benar sesuatu yang wow. Pikirnya Mbak Karlita, waduh harusnya itu 1 bulan paling enggak gitu ya. Untuk bikin perencanaan sebenarnya udah ada ya. Udah bener-bener si Bapak tadi tuh 90% udah di ACC, jadi tinggal jalan begitu aja. Nah akhirnya apa? Singkat cerita mereka pun selesai deal-dealan segala macam ya dengan pesan-pesan tadi. Mbak Karlita dan timnya pun survei ke rumahnya untuk kesekian kalinya. Sebelumnya kan udah survei dulu, oh di sini begini-begini saat saat diskusi ya Pak, di sini nanti wallnya atau temboknya tuh mau model seperti apa kayak gitu. Termasuk nanti sofanya tuh seperti apa, kayak gitulah semuanya ya. Itu udah didiskusikan, mereka ke sana untuk melakukan perencanaan nanti eksekusinya seperti apa. Berangkatlah waktu itu sekitar jam 2 siang dan memang mereka tuh benar-benar kerja keras ngecekin semuanya. Banyaklah bahasa-bahasa interior design gitu yang terus terang gue juga nggak terlalu menguasai. Dicekin segala sesuatunya, lantai pertama, lantai kedua, semua ruangan itu udah bersih. Jadi di rumah itu tuh bener-bener kosong, temboknya juga masih baru. Tapi ada sesuatu yang menarik, yang tadi juga disampaikan si bapak tersebut. Di rumah itu, di bagian belakang, itu masih ada sumur. Sumur yang terlihat, sumur tua. Dinding-dindingnya itu masih pakai batu, meskipun udah disemen ya. Tapi kelihatan itu tuh pakai batu dan itu tuh sumur tua, ukurannya juga lebih lebar dari sumur kebiasaan, dari sumur-sumur yang mungkin Mbak Lita pernah lihat, termasuk di kampungnya dulu juga. Wah ini sumur lebih gede. Tim pun akhirnya ngecek ke sana kan. Coba kalian cek di sumurnya itu kayak gimana. Timnya tuh ngelongok, salah satu timnya Mbak Karlita, laki-laki namanya Mas Hardi. Dia ngelongok ke bawah begini dan di bawah itu nggak ada airnya sama sekali. Cuman ada satu benda menarik yang waktu itu pas dilongok begini, atasnya tuh ketutup bagian belakang rumah. Di sana ada sesuatu warna yang kontras, semuanya hitam tapi kok ada kayak warna putih-putih atau warna yang agak sedikit terang, coklat kayak gitu. Itu tuh apa ya? Akhirnya ngambil senter dong si Mas Hardi tadi, disenterin gitu. Mbak, sini Mbak Karlita pun dipanggil. Mbak Karlita ke sana, tim yang lain juga datang. Disenterin di bawah sumur tersebut, itu ada sebuah boneka. Mbak Karlita langsung nelpon, Pak, mohon maaf, saya mau nanya masalah sumur, Pak. Oh iya silakan. Ada bonekanya ya? Bapaknya langsung bilang seperti itu. Iya Pak, itu ada bonekanya Pak. Enaknya gimana ya Pak, mau diambil atau apa? Jangan diambil, kata si bapaknya. Loh Pak, kenapa jangan diambil? Mbak Karlitanya sempat menanyakan hal seperti itu kan. Pokoknya jangan deh, nanti dia bisa naik sendiri kok. Kayak gitu, begitu ngomong, nanti dia bisa naik sendiri kok. Mbak Karlita tuh langsung deng, entah kenapa, padahal dia itu bukan seorang yang penakut, tapi rasanya badan itu merinding semua gitu. Bapak ini ngomongin sesuatu yang aneh gitu. Gimana ceritanya boneka kayak gitu udah lapuk seperti itu di bawah, di dasar sumur lagi, gimana caranya nih? Bapak ini mulai mengada-ngada. Oh ya sudah Pak, kalau kayak gitu terima kasih ya Pak. Telepon pun langsung ditutup. Mbak Karlita dan tim langsung melanjutkan pekerjaan yang lain sampai sore, bikin perencanaan yang matang hari itu. Pokoknya sehari itu kita semua rencana itu udah di plan. Mbak Karlita juga udah ada supplier,
udah kerja sama gitu ya sama beberapa supplier itu, nanti tinggal di order aja, semua barang itu akan datang mulai besok. Malam itu Mbak Carlita memutuskan untuk menginap di rumah tersebut. Sebenarnya begini, nggak biasa juga Mbak Carlita itu menginap di proyek yang lagi digarap itu, kecuali kantor atau apa, dan memang udah kemalaman jam 12, jam 1 malam, biasanya ya sudahlah aku tidur di sini aja. Kali ini tuh beda. Mbak Carlita tuh rasanya pengen nginep di sini gara-gara penasaran. Apa sih yang dimaksud si bapak itu? Lebih ke rasa penasaran lah. Mereka pun menginap di sana. Mbak Carlita itu menempati sebuah kamar yang memang kosong, gak ada apa-apanya. Mbak Carlita sore harinya itu udah minta anak buahnya tolong ambilin kasur lipat di di kantor dia, di ruangan dia itu memang ada kasur lipat. Si orang tersebut balik ke kantor ngambil kasur lipat. Nah, disitulah tim juga tahu, loh Mbak, emang mau nginep di sini Mbak? Iya, saya tuh mau nginep di sini, kata Mbak Carlita seperti itu. Malam itu pun mereka nginep di sana, seneng. Ini anak buah juga seneng, punya bos cantik, masih muda, sendirian, nginep bareng di situ gitu. Itu kok kayaknya seru banget gitu ya, bukan yang aneh-aneh ya. Tapi seru, kayak kesannya tuh seru banget gitu. Mereka tuh excited, wah seneng, wah Mbak akhirnya kita bisa nginep bareng begini ya Mbak ya. Iya ya was-was, tapi kalian jangan macem-macem ya katanya. Saya tuh perempuan di sini sendirian. Iya Mbak, iya Mbak. Udah, setelah mereka makan malam pun mereka keluar rame-rame. Pulanglah mereka sekitar jam 8, jam setengah 9 ke rumah tersebut. Sebagian orang ini tuh masih kerja, ini itu. Mbak Carlita udah mulai agak santai. Dia tuh cuman baca perencanaan segala macam ya, cek harga dan yang lain-lain itu di double check, sama nanti besok itu mau mengerjakan apa. Waktu itu Mbak Carlita itu masih duduk di ruang tengah yang memang nggak ada apa-apanya, cuma bener-bener tikar doang. Dah, duduklah dia di sana. Setelah itu kurang lebih sekitar jam 10 malam. Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol sedikit, briefing sebelum bekerja besok, penutupan hari itu. Jam 10 malam Mbak Carlita pun masuk ke dalam kamar. Nah, di kamar tersebut juga ada satu-satunya benda. Sebuah benda yang mungkin lazim sebenarnya. Itu adalah sebuah cermin bentuk lingkaran begini, cukup besar. Lingkarannya itu bukan lonjong, tapi ya lingkaran begini ya. Itu nempel di salah satu dinding di kamar tersebut. Mbak Carlita pun ya nggak berpikir ada yang aneh di situ. Dia gelar itu kasurnya bener-bener, di sampingnya ada kopi, ada air mineral, ada sedikit cemilan juga di sana, barang-barangnya, tasnya dan yang lainnya. Mbak Carlita pun mulai tiduran di situ sambil dengerin HP gitu ya. Nah, saat dia lagi udah kondisinya tuh agak sedikit mengantuk, tiba-tiba dia kayak di sudut matanya begini, posisinya kan ngelihatnya ke atas. Cermin tersebut itu di sebelah kirinya Mbak Lita. Dia lagi ngedengerin musik. Dia tuh sekelebat. Dia ngerasa kayak kok ada sesuatu yang bergerak di dalam cermin itu. Kayak ada orang lagi ngaca di sana. Mbak Carlita pun dengan sangat hati-hati. Dia nggak langsung nengok begini, enggak. Dia cuman memastikan, karena terlihat hanya di sudut mata gitu ya. Mbak Carlita nggak berani ngelirik langsung begini. Dia memastikan dulu, ini yang aku lihat ini bener atau enggak, atau cuman hayalanku aja, perasaanku aja. Hal itu pun berlangsung selama beberapa detik ya. Proses berpikir Mbak Carlita, ini bener nggak, ini bener nggak, tapi kayaknya bener. Dan Mbak Carlita itu yakin bener-bener saat bayangan tersebut yang terlihat di sudut matanya itu hanya warna hitam di dalam cermin, kayak orang lagi ngaca, tiba-tiba bergeser. Sumpah aku yakin itu tuh beneran bergerak loh. Aku beneran bergerak. Mbak Carlita rasanya waktu itu tuh pengen banget lompat. Dia tuh udah takut gitu ya. Dia pengen ngelompat, pengen keluar kamar, tapi kalau aku lompat, kalau aku ini nanti heboh gitu ya. Aku nggak boleh kayak gini, nanti aku malu sama anak-anak buahku. Apalagi mereka itu cowok-cowok semua. Udahlah aku stay aja di sini, aku stay aja. Mbak Carlita pun puter badan. Dia yang tadinya
tidurnya tuh ngadep ke atas gitu ya. Ini putar badan ngadep ke arah tembok di samping dia di sini. Dia ke sana gitu sambil tetap dengerin musik. Udah aku lupain, aku nggak mau mikirin itu, aku nggak mau mikirin itu lagi. Lupain. Udah itu nggak ada, kayak gitu tuh nggak ada pikiran Mbak Carlita kayak gitu. Sampai dia itu benar-benar tertidur, dan entah waktu itu dia salah set alarm atau enggak. Jam 1 pagi Mbak Carlita, alarmnya itu bunyi tiba-tiba. Alarm di HP-nya itu bunyi gitu. Itu dari alarm sebelum-sebelumnya gitu ya. Mungkin ada schedule apa, dia mau menyelesaikan pekerjaan, istirahat dulu, nanti malam bangun lagi. Nah ini tuh lupa dimatiin. Jam 1 malam alarmnya bunyi, Mbak Carlita kan kebangun begini ngecek HP-nya. Jam 1 pagi dimatiin lah alarm tersebut. Dia itu bermaksud begini lagi. Posisi tidurnya itu udah berubah. Namanya tidur nggak nyadar. Dari posisi tidur miring kiri, sana kemana ya? Ke miring kanan. Dia itu tiba-tiba pas bangun itu udah posisinya ngadepnya telentang ke atas. Dia mau balik lagi begini. Dia tuh baru nyadar begini loh. Aku kok ngerasa ada sesuatu, ada seseorang yang berdiri di depan cermin itu. Lagi-lagi ini terlihat di sudut matanya. Kali ini bukan di dalam cerminnya, tapi jaraknya itu sekitar 1 meter di depan cermin. Kamarnya itu lumayan lebar ya. Kurang lebih sekitar 4 meter lebih lah, 4-5 meter itu untuk lebarnya doang. Di sana di depan cermin itu ada kurang lebih 1 meter sosok yang berdiri di situ. Mbak Carlita itu, ini aku penasaran banget loh. Tadi itu aku ngelihatnya di dalam cermin dan itu bergerak, merinding semua. Udah malam itu bener-bener gila, aku baru ngalamin kayak gini. Aku tuh bukan penakut, aku bahkan gak percaya yang begini-beginian. Tapi ini tuh apa gitu, itu tuh apa yang berdiri di sana gitu. Jangan-jangan ada orang nih di kamar ini, pikirnya Mbak Carlita. Dia pun memberanikan diri melirik sedikit demi sedikit ke kiri, melirik ke arah cermin itu. Dan di sana beneran dia itu ngelihat seorang perempuan yang tampaknya itu masih muda, rambutnya panjang di bawah, sepunggung segitulah. Dia itu pakai baju tidur warnanya putih, nggak ada lengan, di sininya di bawahnya juga di atas lutut. Diperhatiin sama Mbak Lita, itu bener nggak ya? Ngelihatnya pun ngelihat buang kayak gitu, nggak dipantengin terus kayak gitu, nggak, bener-bener sedikit sampai dia akhirnya bener-bener ngelihat itu memang sosok perempuan. Sepertinya dia itu cantik. Mbak Carlita terus terang dia tuh ngelihatnya dari bentuk badannya doang. Itu wanita muda, badannya itu masih bagus, dan Mbak Carlita yakin dia itu cantik. Penasaran kan Mbak Carlita? Dia ngelirik ke arah cermin, penasaran pengen ngelihat wajahnya itu seperti apa. Ternyata di dalam cermin itu nggak ada siapa-siapa, kosong, bener-bener kosong, cuman pantulan tembok ke tembok doang kayak gitu. Astaga, katanya, ini apa, ini siapa? Kok orang tersebut nggak muncul di situ, dan kalaupun dia orang, siapa ini, keluarganya si bapak atau bukan gitu. Dia lagi mikirin kayak gitu, lagi merhatiin cerminnya kan. Si perempuan tadi tuh nengok ke arah Mbak Lita, tapi sebelum full, baru nengok begini ya, mau ngadep ke arahnya Mbak Carlita. Mbak Carlita nggak kuat, dia pun bangun dan dia tuh lari, kedebuk, menuju ke ruang tengah. Itu timnya tuh lagi tidur semuanya. Oi, kalian bangun, dibangunin semuanya. Akhirnya timnya pun pada bangun. Mbak, kenapa? Di dalam katanya. Di dalam kenapa Mbak? Di dalam itu ada setannya katanya Mbak Carlita tuh begitu. Mbak, yang bener aja, terus gimana Mbak? Ada salah 1-2 orang itu menuju ke sana, nengokin ke dalam kamar. Ya di kamar itu nggak ada apa-apa. Cuman di sana katanya itu ada bau parfum. Jadi bau wangi. Cuman bukan wangi kembang, wanginya orang mati kayak gitu tuh enggak, tapi wangi-wangi kayak parfum biasa seperti itulah. Parfum yang biasa dipakai seorang perempuan. Kok baunya wangi? Oh, mungkin ini wanginya Mbak Lita kali ya. Mbak, nggak ada apa-apa Mbak. Ada kok, tadi ada, sumpah tadi ada. Udah tenangin dulu Mbak, sini duduk dulu. Akhirnya pada bangun semuanya, duduk melingkar. Mbak Lita didudukin di sana.
dikasih air minum pun yang diambil dari kamar ya, air mineralnya Mbak Lita tadi, dikasih Mbak minum dulu, tenangin diri dulu Mbak, udah nggak usah mikir yang aneh-aneh, kata timnya seperti itu. Setelah agak tenang, Mbak Lita pun mencoba menceritakan apa yang dia alami setelah didesak sama timnya itu. Awalnya sebenarnya dia tuh nggak mau cerita, ya takut reputasi juga begitu ya, tapi ya udah kadung kan, udah terlanjur, aku udah keluar ke sini ngebangunin anak-anak semuanya, berarti memang terjadi sesuatu, dan ini sekaligus membuktikan kalau aku tuh bisa takut juga gitu. Ya udahlah aku ceritain aja. Akhirnya diceritain, tadi ada orang di sana, ada seorang perempuan yang lagi ngaca. Wis pokoknya lagi ngaca lah kata Mbak Lita di sana. Terus perempuannya gimana Mbak? Bentuknya begini. Cantik dong ya Mbak ya. Nggak tahu, nggak kelihatan di kaca itu. Orangnya ada berdiri. Pas aku lihat ke sana di kaca itu kosong, cuman tembok doang. Pas giliran dia mau nengok, aku tuh udah mikir yang aneh-aneh. Jangan-jangan mukanya serem, jangan-jangan mukanya hancur atau gimana. Aku pun langsung keluar ke sini ngebangunin kalian. Maaf ya. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Terus gimana Mbak ini? Mbak mau pulang aja tuh gimana? Enggak lah, jam segini jangan pulang lah, aku nggak enak. Orang-orang di rumah itu udah pada tidur. Mbak Lita itu masih tinggal sama orang tuanya waktu itu. Dia memang memilih untuk tinggal sama orang tuanya supaya bisa deket terus sama keluarganya kayak gitu. Aduh, nggak enak lah kalau jam segini, nanti ya mendingan aku nggak pulang sekalian gitu di sini. Terus Mbak mau tidur di mana? Mau di kamar lagi atau gimana? Pengennya sih di kamar lagi Mbak, takut nggak gitu. Ada yang ngegodain Mbak, mau saya temenin. Awas kurang ajar kamu, kata Mbak Lita itu. Ya udah Mbak, gini aja Mbak tidur di sini pakai selimut aja, ya kita kasih pembatas lah. Kayak gitu aja gimana Mbak? Iya boleh deh, mendingan kayak gitu daripada ya aku takut di sana, dan mungkin udah besok aku nggak mau ini lagi, aku nggak mau aku nggak mau nginep di sini lagi. Udah besok jadwal itu berubah. Kita maksimalkan kerja itu siang hari gitu ya. Nanti gampang lah. Nanti Mbak dobelin, kita cari tambahan orang, katanya seperti itu. Iya Mbak. Waktu itu mereka pun udah menata semuanya, udah tidur di ruang tengah di situ berjejer begini. Mbak Lita itu di tengah-tengah, tapi ada jarak begitu ya, 1 meter lebih masing-masing kanan kirinya. Udah di sana tuh timnya semua. Ini dibatasin tas begitulah. Mbak Lita pun pakai selimut akhirnya. Tadi jam 1 pagi kan kejadiannya. Mungkin waktu itu mereka ngumpul-ngumpul di sana sekitar jam 1:30. Nah ini jam 2:30 saat mereka itu udah pada tidur semua. Ada satu orang, dia anak buahnya Mbak Lita, laki-laki. Dia kebangun mau ke belakang. Mbak Lita pun bangun waktu itu, sempat ngelirik begini. Ton mau kemana gitu. Ada Tony anak buahnya. Mau ke toilet Mbak. Oh gitu. Belum tidur Mbak katanya. Ini udah tidur kok katanya. Kayak gitu ya, sambil kayak ginilah riep-riep kata Mbak Lita. Si Tony pun ke belakang ke sana menuju ke arah toilet. Nah, ini kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit kemudian, nggak tahu apa yang dilakuin Tony di belakang. Tiba-tiba dia itu teriak dari belakang, "Woi, tolong. Dia tuh kayak orang ketakutan, bener-bener panik dia, muka dia tuh udah pucet, panik. Saat nyampe di ruang tengah pun dia udah jatuh gelusur gitu ya. Tolong, kayak anak kecil gitu. Dia tuh kayak berenang di lantai. Tolong. Tony, yang lain kan pada kebangun. Tony, kamu kenapa? Mbak Lita pun kebangun. Tony, kamu kenapa? Iya, kamu kenapa? Kasih minum, ditenangin lagi. Akhirnya ditenangin, setelah ditenangin, Mbak, pulang aja yuk Mbak, pulang yuk Mbak, katanya. Pulang gimana jam segini kok pulang, katanya. Mbak, sumpah tadi, iya kamu kenapa? Kamu cerita. Didesak juga kan akhirnya sama yang lain. Tony, kamu cerita. Mbak, aku lagi di toilet. Tahu sendiri kan, toiletnya kan di depannya sumur Mbak itu. Iya betul, emang kenapa? Pas aku di toilet, aku lagi nongkrong Mbak. Itu aku ngedengar ada suara gelutak-gelutuk itu dari arah depan Mbak. Dan aku yakin waktu itu, aku penasaran Mbak, itu tuh suara dari mana.
Aku dengerin terus gitu kan Mbak, glutak, glutuk, glutak, glutuk. Sampai akhirnya aku takut, udah aku bangun aja. Dan jujur Mbak, maaf ya Mbak ya, ada sesuatu yang aku rahasiakan katanya. Tapi ntar dulu itu, ntar dulu. Aku bangun, terus menuju ke depan. Aku buka ini loh, pintunya. Karena aku agak penasaran dan aku takut Mbak. Aku ke depan, suara itu ternyata datang dari dalam sumur Mbak. Glutak, glutuk, glutak, glutuk, glutak, glutuk. Kayak ada sesuatu yang nendang-nendang dinding gitu lah. Sesuatu benda yang keras. Itu apa gitu kan, aku penasaran, aku ngedeket ke sana, tapi memang aku nggak melongok begini tuh, enggak Mbak. Aku cuman berdiri begini, sebentar nggak lama tiba-tiba ada sesuatu yang nongol dari sana Mbak. Itu boneka yang ada di dalam sumur itu Mbak. Dia tuh bisa bangun dan dia tuh keluar Mbak. Ya udah aku langsung lari ke sini. Nah ternyata begini, saat Tony lari ke situ, cerita tadi, orang-orang di sana itu pada mikir begini, gara-gara Mbak Lita itu ngebuka. Ton, kamu udah cebok belum katanya. Itu Mbak yang aku rahasiakan itu tadi. Aku tuh belum cebok tadi. Karena aku penasaran, aku cuman bangun mau nengokin sebentar itu doang gitu. Sumpah kamu jorok, kamu jorok. Wah, akhirnya kayak gitu kan. Ayo Tony, ini, apa namanya? Ayo cebok dulu, cebok dulu. Akhirnya mereka pun ke belakang nganterin Tony. Tony yang nggak mau agak sedikit ketakutan, posisinya di tengah, dikawal teman-temannya yang lain. Baru sampai batas, pokoknya ke ruang belakang sana yang ada deket sumur, mereka itu berhenti gara-gara apa? Ngelihat boneka itu adalah katanya boneka bayi biasa, bayi-bayian biasa, yang kalau ditidurin matanya merem begini ya, kalau dibangunin matanya melek, kayak gitulah. Bayinya juga botak, tapi ada dia pakai baju, bajunya pun udah kotor lusuh begitu. Si boneka tadi duduk di dinding sumur itu, lagi duduk nggak ngapa-ngapain, cuman begini doang, ngeliatin ke arah mereka. Mereka kan otomatis langsung mundur lagi. Mbak, tuh kan Mbak, bener Mbak. Iya, mundur. Mereka pada ketakutan semuanya, ngumpul di ruang tengah. Tadi Tony, kamu jangan main-main. Ini kamu cuma ngerjain doang kan Mbak. Sumpah Mbak, aku nggak ngerjain. Ini bisa kamu ambil, terus kamu dudukin ke sana biar kita. Mbak, sumpah Mbak, aku nggak kayak gitu Mbak, aku nggak kayak gitu. Dan mereka lagi ngobrol kayak gitu semuanya. Si boneka tadi itu katanya jalan loh, kletak, kletuk. Jalannya pun, ya namanya boneka juga agak kaku, kletak, kletuk. Dia itu berdiri di pintu batas antara ruang tengah dan ruang belakang yang menuju sumur tersebut. Dia itu ke sana. Berdiri nyender di di tembok. Ya sama, ngeliatin gitu ya, berdiri. Mulai detik itu mereka semuanya itu pada sepakat. Kita kabur, kita keluar, Mbak Lita termasuk semuanya. Kita keluar. Nah, waktu itu tuh ada sekitar 8 orang, anak buahnya, laki-laki semuanya, Mbak Lita 1 perempuan. 9 orang itu kabur ke arah depan, ke arah teras. Mereka pun akhirnya udah ngobrol-ngobrol di sana. Ini udah menjelang pagi, kok udah sekitar jam 3, sebentar lagi udah kita pulang gitu ya. Kita pulang sejenak, kita istirahat, nanti balik lagi ke sini jam 9 ya. Tapi kita ngumpul di kantor, kata Mbak Lita begitu. Akhirnya apa? Ditungguin sampai agak sedikit terang di situ. Kan ada kaca. Kacanya itu belum ditutup korden sama sekali, masih polos. Di dalam itu terang. Mereka tuh masih bisa ngelihat begini loh. Dari sudut tertentu itu masih kelihatan bonekanya tuh berdiri. Awalnya masih kelihatan boneka berdiri, terus mereka meleng, ngobrol-ngobrol sedikit, tiba-tiba pas ditengok begini lagi, si boneka itu tuh udah hilang, udah nggak ada. Mbak, bonekanya udah hilang, mungkin udah masuk sumur lagi lah. Setelah itu, mereka pun bersantai di sana, nggak ada yang bisa tidur waktu itu. Ada sih mungkin ya tidur tapi kebangun-bangun, bolak-balik kayak gitu, tidur nggak enak. Kurang lebih sekitar jam 5 pagi saat azan udah mulai berkumandang, azan subuh, itu beberapa orang di sana sholat subuh dulu, sholat subuh pun beraninya di depan di teras itu ya, ada keran, mereka wudhunya di sana. Nah, mulai agak sedikit terang, Mbak Lita pun ambil HP-nya. Ada yang berani masuk ke sana buat ngambilin tas-tasnya, udah kita keluarin. Setelah itu Mbak Lita ngambil HP, dia pun nelpon ke yang punya rumah. Pak, gimana Mbak, katanya si bapaknya, malam ini jadi nginep di sana Mbak.
Jadi Pak, terus gimana Mbak? Gimana Mbak? Katanya. Justru yang penasaran malah yang punya rumah. Ya Pak, kami memang mengalami sesuatu Pak, tapi nantilah kami ceritanya mending langsung aja ya. Awalnya Mbak Lita itu mau ceritain itu, mau nanya-nanya perihal itu, tapi karena bapaknya itu kayaknya udah nunggu-nunggu, udah penasaran, lebih penasaran dari Mbak Lita, akhirnya udah Pak, nantilah kita ketemu di kantor aja kalau memang Bapak ada waktu. Oke, siap-siap. Sekitar jam berapa Mbak? Jam 9 lah Pak, saya udah di kantor dan kami kami siap-siap berangkat ke sini. Mereka pun pulang pagi itu. Singkat cerita aja, jam 9 pagi, Mbak Melita udah tiba di kantor, tim juga udah tiba di kantor, pada bergosip semuanya di sana, rame gitu, pengalaman semalam tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Si bapak tadi pun datang langsung nyalamin Mbak Lita. Mbak, gimana semalam itu Pak? Apa yang bapak ceritain, apa yang bapak omongin itu valid Pak, katanya. Valid gimana Mbak? Saya tidur di kamar utama Pak, kamar yang gede itu Pak, ada cermin di sana. Iya itu cermin itu saya nggak berani mindahin, kata si bapak tadi. Wah, ceritanya panjang Mbak. Ya udah nggak apa-apa Pak. Kenapa Mbak emang di situ? Saya tuh ngeliat ada seorang perempuan yang ngaca di situ Pak. Oh itu berarti sama kayak yang dibilang istri saya, kata si bapak tadi. Istri saya juga nggak kapok gitu, makanya kami hanya berani tinggal 2 hari di situ. Itu sama, istri saya juga ngalamin kayak gitu Mbak. Terus apalagi Mbak? Itu Pak, boneka yang di dalam sumur Pak, sama persis dengan apa yang Bapak bilang. Nanti dia juga keluar sendiri gitu, nanti dia juga naik sendiri. Semalam boneka itu tuh naik Pak, kami semuanya tuh ngelihat gitu. Terus gimana Mbak? Berarti bener kan Mbak, apa yang saya lihat, apa yang kami alami itu nggak salah kan Mbak? Soalnya apa? Ini berhubungan sama keluarga saya Pak, keluarga saya Mbak. Maksudnya gimana Pak? Saya dan istri saya sama anak-anak saya itu dicurigai gila Mbak, katanya begitu, gara-gara kasus itu. Loh, sampai segitunya Pak? Iya, kami sampai ke psikiater segala macam, kami menjalani ini itu gara-gara kayak gitu. Katanya nggak mau ke sana melihat hantu seperti itu. Mereka anak-anak saya tuh nggak percaya. Dan terima kasih ya Mbak ya, ini Mbak sama mas-masnya saksi ya bener yang lihat. Iya Pak kami bantuin. Anaknya pun ditelepon, yang tadinya rencana jam 9 mau ke rumah itu jam 11 akhirnya mereka baru ke sana. Setelah itu tadi anaknya 2 orang, laki-laki dan perempuan, datang ke situ dan semuanya itu menjelaskan. Memang benar, saya saksinya, saya bersumpah, saya itu ngelihat ada seorang perempuan di sana. Ini kata Mbak Lita ya. Dan kami semuanya itu ngelihat boneka itu jalan keluar dari sumur, bener Mbak. Setelah itu kedua anaknya itu minta maaf sama bapak, termasuk istrinya juga datang ke sana. Kantornya Mbak Lita jadi kayak ruang keluarga begitu ya. Akhirnya masalah keluarganya si bapak tadi pun diselesaikan dan anaknya minta maaf. Ya Pak, kami minta maaf. Dan ya meskipun jujur aja kami tuh masih belum terlalu percaya dengan hal tersebut, tapi kami percaya apa yang bapak sama ibu lihat itu benar. Dan bapak sama ibu tuh nggak ada gangguan sama sekali, katanya gitu. Ya udah, alhamdulillah akhirnya di sana semuanya berdamai begitu ya, seneng. Tapi di satu sisi masih ada PR lagi, gimana nih kita nyelesain itu Pak? Kalau siang itu gimana ya Pak? Kalau siang sih saya kurang tahu Mbak. Soalnya selama saya 2 hari tinggal di situ, alhamdulillah nggak pernah nemuin apa-apa, katanya begitu. Akhirnya apa? Ya sudah, Mbak Lita pun menggarap proyek itu. Kita mulai jam 7 pagi, selesai jam 4 sore. Setelah itu kita pulang. Tapi kita tambah tim ya. Waktu itu bilang kayak gitu, nasi bapaknya bilang, udah Mbak, nggak usah buru-buru. Katanya sebenarnya begini, saya minta waktu secepat mungkin. Itu tadi supaya bisa digarapnya tuh siang malam. Jadi ada yang di sana, ada yang melihat juga apa yang saya alami. Kami cuma pengen meyakinkan apa yang kami lihat itu benar, kata si bapaknya begitu. Oh jadi begitu Pak? Iya, jadi Mbak nggak usah nambah tim lah, nambah biaya kan. Udah digarap sebaik mungkin dan waktunya fleksibel, kata si bapak tersebut ya. Wah syukurlah. Akhirnya apa? Ya udah, mereka pun nggak nambah tim, proyek itu pun berjalan, selesai semuanya dan ya mereka itu akhirnya bahagia gitu ya. Masalah si bapak tadi juga selesai dengan anak-anaknya. Ya kurang lebih seperti itu pengalamannya Mbak Lita sebagai seorang interior designer menggarap sebuah rumah angker yang katanya melihat sesuatu yang
Mungkin kebanyakan orang itu nggak percaya. Wallahu a'lam. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.